Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kesehatan, rezeki yang banyak, halal dan barokah, serta anak-anak yang soleh solihah, dan kita bisa beristiqomah untuk meramaikan masjid kita tercinta ini, yaitu Masjid Al-Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita sampai pada perjalanan hijrah. Jadi perjalanan hijrah itu yang terakhir, hijrah terakhir itu adalah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Ditemani oleh dua orang. Yang pertama penunjuk jalan, kemudian yang kedua yang bagian ngerawat onta. Berarti 4 orang, Pak. 4 orang. Nah, ketika di perjalanan itu Nabi ini dibuat heran oleh apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Ketika di depan, tiba-tiba pindah ke belakang, tiba-tiba ke samping kanan, ke samping kiri, terus begitu. Sehingga Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu?" Jawabannya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ketika saya di depan, kemudian saya merasa khawatir, jangan-jangan ada musuh yang berada di belakang. Ketika saya di belakang, saya merasa khawatir, jangan-jangan ada orang yang membidikkan anak panahnya dari arah depan. Sehingga saya pindah sini, pindah sini, pindah sini." Masya Allah. Jadi cinta yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ini Sayyidina Abu Bakar. Dan kekhawatiran Abu Bakar itu terbukti setelah dilihat ada satu orang yang berhasil menemukan dan mengejar rombongan ini. Siapa kemarin Bu yang berhasil mengejar? Suraqah. Betul Suraqah. Salah dengar yang belakang-belakang. Bolak-balik kok Suraqah. Mboten nggih. Suraqah ibnu Malik namanya. Suraqah ibnu Malik. Melihat ada orang yang berhasil mengejar dari belakang dengan persenjataan lengkap, dengan kuda. Nah, ini perjalanan Nabi kan menggunakan onta, Pak. Otomatis kalau dengan kuda ya kalah jauh. Sementara yang ngejar pakai kuda. Sayyidina Abu Bakar mulai cemas, khawatir dengan keselamatan Nabi. Maka Nabi kemudian berdoa, "Allahumma kfina wa bima syi'ta wa kaifa syi'ta." Wahai Allah, cukup Engkau yang menjaga kami. Cukup Engkau yang menjaga kami. Terserah Engkau dan bagaimana Engkau. Cukup yang mengatur Engkau. Pasti kami yakin bahwa Engkau akan menyelamatkan kami. Melihat buruannya sudah dekat, sangat dekat. Suraqah ini sudah berancang-ancang mengambil tombak dan siap dilempar. Ternyata gedebluk, Suraqah ini terjatuh. Sebab kaki depan kudanya masuk ke pasir. Ini sudah pernah kita bahas pada peristiwa hijrah, tapi kita ulang. Saya yakin jenengan nggih pun supet. Oke, baik. Kita ulang tidak apa-apa. Kaki kudanya terjerembab ke dalam pasir, sehingga Suraqah terlempar jatuh. Ini kan kuda, larinya cepat. Bangkit lagi, dikejar lagi. Begitu dekat, terjatuh lagi. Dan ini beberapa kali. Maka dia berpikir, Suraqah ini berpikir, hebat Tuhannya Muhammad ini.
Kira-kira terbuat dari apa ya? Kira-kira terbuat dari apa Tuhannya Muhammad ini? Maklum nggih, masih jahiliyah. Kemudian dia berpikir, jangan-jangan kalau saya balik nanti tersesat. Sebab Tuhannya Muhammad masih marah. Akhirnya kemudian Suraqah ini berteriak, Muhammad tunggu. Muhammad tunggu. Aku Suraqah ibnu Malik. Aku tidak akan macam-macam kepadamu. Itu yang disampaikan oleh Suraqah. Kemudian Nabi berhenti dan terjadilah dialog antara Suraqah dan Nabi. Siapa engkau wahai saudaraku? Saya Suraqah ibnu Malik. Kenapa engkau mengejarku? Dan kelihatannya kok ingin membunuh. Iya benar, saya ingin membunuhmu, kata Suraqah. Apa kamu punya urusan dengan saya? Apakah kamu benci saya? Tidak. Lalu kenapa kau ingin membunuhku? Sebab kaummu, yaitu kaum Quraisy, telah membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta itu. Kalau satu unta 30 juta, berarti 3 miliar. Jadi hadiah untuk menangkap Nabi 3 miliar. Terus kenapa kok nggak jadi? Kata Nabi. Ya Suraqah ini mengatakan, ya itu yang mau saya tanyakan kepadamu, wahai Muhammad. Itu yang mau saya tanyakan kepadamu. Ketika saya sudah dekat, sudah berancang-ancang melempar tombak, kuda saya terjatuh. Bangkit lagi. Saya kejar lagi, terjatuh lagi. Itu yang saya mau tanyakan. Sebenarnya Tuhanmu itu terbuat dari apa? Bagi satu dong buat saya, supaya saya juga hebat seperti itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang-orang Arab pada waktu itu ketika melakukan perjalanan, dia membawa patung kecil yang dianggap Tuhan itu, tidak tahu itu namanya Latta atau Uzza atau Manaf. Dibawa patung kecil itu sebagai Tuhannya untuk melindungi dirinya. Nah, Suraqah ini beranggapan Nabi juga demikian. Karena belum kenal betul. Jadi Suraqah ini suku yang berada di luar Mekah. Sehingga berita-berita seperti itu masih belum sampai. Tuhanmu itu terbuat dari apa? Bagi dong satu kalau banyak. Kira-kira begitu jawabannya. Kata Suraqah. Lalu apa jawab Nabi? Nabi hanya menjawab dengan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Suraqah, sekarang aku jujur kepadamu, wahai Muhammad. Kira-kira saya bisa balik enggak ke tempat tinggal saya? Jangan-jangan Tuhanmu masih marah. Kemudian saya kalau balik tersesat. Maksudmu bagaimana, wahai Suraqah? Maksud saya, tolong mintakan jaminan kepada Tuhanmu supaya saya bisa kembali dengan selamat ke tempat tinggal saya. Itu kata Suraqah. Baik, aku akan memohon kepada Allah untuk menjamin keselamatanmu. Dengan izin Allah, Allah akan menolongmu dan engkau akan selamat sampai tujuan. Tapi aku juga minta kepadamu, punya permintaan. Apa itu? Jangan bilang-bilang kepada seorang pun. Jika nanti kamu kembali kemudian ketemu orang yang mencari-cari saya, jangan bilang-bilang bahwa saya menuju ke Madinah. Baik, kata Suraqah. Baik. Tapi perjanjian itu kan harus tertulis, wahai Muhammad. Nah, nanti kalau nggak tertulis, bagaimana saya punya bukti? Nah, ini luar biasanya orang Mekah, Perjanjian itu harus tertulis, nggak ada rekaman gitu. Kalau sekarang HP direkam
beres. Harus tertulis. Sehingga nanti kalau saya celaka, saya bisa menunjukkan tulisan ini kepada Tuhanmu. Nah, kemudian Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menulis perjanjian tersebut. Yang isinya adalah Rasulullah dengan izin Allah, Suraqah akan aman dan selamat sampai ke tempat tujuan, yaitu tempat tinggalnya. Yang kedua, Suraqah berjanji tidak akan membocorkan pertemuan tersebut, apalagi menyampaikan bahwa Muhammad dan Abu Bakar sedang menuju ke Madinah. Ini perjanjian yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hati Suraqah, kalau gini kan aman. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Suraqah, ini termasuk kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi. Wahai Suraqah, bagaimana mungkin kamu itu akan membunuh saya? Bagaimana mungkin kamu itu akan membunuhku? Sementara nanti kamu itu akan menjadi tentaraku, dan ketika Muslim atau Islam telah menaklukkan Persia, engkau akan memakai mahkota dan pakaian kebesaran daripada Raja Persia, yaitu Kisra Abrawais. Kisra itu Abrawais, Ratu Angel Abrawais, yang nanti mempunyai anak yang namanya Sirawai. Angel bisa nih, bisa dililing. Kisra Abrawais, yang nanti punya anak namanya Sirawai. Jadi Kisra itu sebutan Raja Persia. Kalau di sini ya Kisra. Kalau di Mesir Fir'aun, itu sebutan raja, bukan nama. Jadi engkau nanti akan menjadi tentaraku, dan tentaraku nanti akan mampu menaklukkan Persia. Dan kamu nanti akan memakai baju kebesaran daripada Kisra Abrawais, termasuk mahkotanya. Dalam hati Suraqah mengatakan, nah kalau ini ngawur pasti Muhammad. Kalah dari mana? Kalau ini pasti ngawur. Sebab waktu itu negara adidaya adalah Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Negara dikuasa. Dan kata-kata Nabi ini nanti akan terbukti di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di perang Hunain, yaitu perang setelah Fathu Mekah, Suraqah ini termasuk orang yang menjadi tawanan di perang Hunain. Perang Hunain sudah kita bahas ya, setelah Fathu Makkah kemarin. Sekedar mengingatkan ya. Suraqah ini ketika digelandang bersama dengan tawanan yang lain, tiba-tiba berteriak-teriak, "Pertemukan aku dengan Muhammad. Pertemukan aku dengan Muhammad. Aku punya perjanjian keselamatan dengan Muhammad. Oleh sebab itu, pertemukan aku dengan Muhammad." Kemudian Suraqah ini dibawa ke hadapan Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, masih ingatkah engkau dengan tulisanku ini, ya, atau dengan perjanjian ini?" Sambil menunjukkan tulisan yang dulu dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. "Ya, ingat wahai Suraqah, hari ini aku akan menepati janjiku dulu. Kamu akan selamat. Dan sebagai balasan dari kebaikanmu, yaitu menepati janjimu, tidak membocorkan perjalananku ke Madinah pada waktu itu, maka hari ini saya bebaskan. Kamu bebas hari ini, tidak menjadi tawanan." Nah, mendengar kata-kata Nabi ini, yaitu bebas, Suraqah kemudian mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh." Langsung berislam. Jadi
Sebenarnya Islam itu dibangun atas dasar kebaikan, akhlak yang baik. Sehingga orang-orang yang dulu tertarik dengan Nabi itu awalnya bukan tertarik dengan ajaran Islam, tetapi tertarik dengan akhlak Nabi. Ini penting, Pak. Jangan sampai akhlak orang Islam justru menjauhkan orang lain dengan Islam. Ini bahaya. Jadi sekali lagi dulu sebagian besar sahabat itu Islam karena akhlak Nabi. Sebagian loh ya. Bukan karena ajaran. Nabi baik terus ikut sehingga dia berislam. Itu yang terjadi pada zaman-zaman dulu. Sekarang pun demikian. Bahkan ada orang yang mau masuk Islam itu mengatakan ngeten. Andaikan saya belajar dari orang Islam, justru mungkin saya tidak masuk Islam, gitu. Dari kita caranya buang sampah, kebersihan, kita ini punya jargon, apa? An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tetapi yang kumuh itu justru kadang-kadang kita. Sementara dunia-dunia barat itu yang dilihat kebaikannya, bukan ajarannya. Baik, kita kembali ke perjalanan hijrah. Dua manusia yang mulia ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setelah melakukan perjalanan panjang di antara Mekah dan Madinah, itu ada orang yang bernama Ummu Ma'bad atau sering disebut juga Ummu Ma'bid dengan suaminya. Ini orang ini modelnya nomaden. Jadi membuat tenda, kemudian mengembalakan kambing. Kalau di situ rumputnya habis, pindah tempat gitu. Dan Ummu Ma'bad ini punya kebiasaan yang luar biasa. Ketika ada kafilah, ketika ada orang yang melewati tendanya, pasti diberi makan, diberi minum, dikasih susu kambing itu. Dan ketika pamit, itu dia tidak segan-segan untuk memberi bekal kambingnya. Jadi zaman dulu itu kalau orang bepergian ya sangune kambing itu yang paling gampang. Nanti kalau di tengah perjalanan lapar, dibeleh, dimakan. Kalau pasukan, ya onta. Kalau jumlahnya besar, ya bekalnya onta. Dibeleh, dibakar, dimakan. Nah kalau daging kan dibawa kan busuk. Uang tidak bisa beli. Mau beli di mana kalau misalnya di padang pasir. Sehingga bekalnya ya hewan hidup itu. Jadi tidak segan-segan kalau tamunya pamit, dikasih sangu lagi berupa kambing. Dan kambing ini nanti kalau gemuk, terus jenisnya apa? Wanita. Pokoknya tidak laki-laki napa? Betina nggih, ngapunten. Nanti ngomong betina kok. Betina itu nanti bisa diperah susunya, diminum di dalam perjalanan. Nanti sampai sana lagi, perah lagi. Ini Ummu Ma'bad, nggih. Luar biasa. Jadi salah satu sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu adalah menghormati tamu, Pak. Salah satu yang dibanggakan. Kalau dia bisa menghormati tamu, maka bangganya luar biasa. Dia punya kehormatan yang bisa diceritakan kepada suku-suku di luar mereka. Termasuk Abu Thalib itu, ya. Abu Thalib ini orang yang diberi kepercayaan orang Mekah untuk memberi minum dan makan kepada jamaah haji. Ini kedudukan yang luar biasa. Kedudukan yang luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, maka ketika rombongan 4 orang ini, Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Amir bin Fuhairah, yaitu yang menunjukkan jalan, dan satunya lagi yang bagian merawat, yang bagian menyediakan
makanan onta, ini mampir ke situ. Dan Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad, wahai saudariku, adakah makanan yang bisa dibagi? Ternyata pada waktu itu musim panas, paceklik. Bahkan kambing-kambing itu kurus-kurus karena tidak ada makanan. Ketiga, paceklik. Maka dengan wajah yang penuh penyesalan, mohon maaf Tuhan, sama sekali tidak ada makanan. Jadi ini bagi Ummu Ma'bad ini rada aib, sebab ada tamu dia tidak bisa menghormati. Kemudian Nabi mengarahkan pandangan ke sekitarnya dan terlihat ada beberapa kambing. Sementara kambing yang lain, kambing yang berjumlah banyak ini digembalakan oleh suaminya Ummu Ma'bad ini ke tempat yang lebih jauh. Di situ ada kambing-kambing yang kurus-kurus. Kemudian Nabi meminta izin, wahai saudariku, bolehkah saya memeras susu kambing yang ada di sana? Ya kalau bisa silahkan. Tetapi kambingnya itu kurus dan tidak mungkin mengeluarkan susu. Tapi kalau sampean bisa silahkan. Kemudian Nabi mendekati kambing tersebut, berdoa dan dilus-lus, termasuk susunya itu. Dilus-lus, kambing ini tiba-tiba semakin besar, semakin gemuk, susunya pun semakin besar, semakin mendek dan semakin tebal. Kemudian Nabi memanggil Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, perah. Kemudian diperah. Diperah, dapat satu tempat, satu gelas mungkin ya. Kemudian disodorkan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau dulu yang minum. Tidak wahai Abu Bakar, kamu dulu saja. Tidak ya Rasulullah, engkau dulu yang minum. Akhirnya kemudian diambil Nabi, diminum. Masya Allah. Posisi di gurun pasir, kemudian sangat haus, sangat lapar, ada makanan. Luar biasa enaknya. Kemudian diperah lagi. Dapat satu tempat, satu gelas mungkin. Kemudian Rasulullah, itu giliranmu wahai Abu Bakar. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya nanti saja ya Rasulullah. Saya nanti saja, Masya Allah. Padahal Abu Bakar juga sangat haus, Pak. Ya. Sangat haus, padang pasir, Pak. Ya. Sangat haus. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Ya. Ketika Abu Bakar melihat Nabi minum nih, Pak. Itu Abu Bakar merasa sangat bahagia. Sebab junjungannya bisa minum. Ternyata di situ ada makanan atau minuman. Dan ketika ditanya Nabi itu, Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan perkataan yang luar biasa, yang sulit kita contoh, Bang. Apa kata-kata beliau? Ya Rasulullah, ketika saya melihat engkau minum tadi, saya itu sangat senang sekali dan seakan-akan saya juga ikut minum. Maka kalau sekarang ini engkau merasa hausnya sudah hilang, saya pun demikian. Masya Allah. Jadi ndelok Nabi minum seakan-akan dia sudah bahagia, sudah merasa tidak haus, merasa kenyang. Sebab kecintaannya dengan Nabi SAW. Ini orang luar biasa, Bang. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita dengan istri saja, ya, di tempat yang panas, jaraknya jauh, tiba-tiba ada orang jualan es, antri pisan. Beli dapat satu. Terus, sapa sik iki? Sampeyan sik Adik. Ya wis aku sik. Terus ndelok ngono terus. Sing lanang, Masya Allah, Dek aku ndelok sampeyan ngombe, aku wis gak nelak, Dek. Gedabrus paling niku. Paling nggih. Lho sik aja dientekno lho. Antri sik niku. Sisane aku mungkin begitu nggih. Itu kita dengan istri. Ini saya tidak Abu Bakar dengan orang lain loh, Pak. Tapi cintanya begitu luar biasa. Masya Allah. Maka pantas sekali bahwa Sayyidina Abu Bakar ini mendapatkan jaminan surga. Maka para jemaah sekalian, orang-orang yang berada di situ kemudian
minum satu persatu, termasuk Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid, yaitu dua orang yang ditugasi, yang satu sebagai penunjuk jalan, yang satu merawat unta ketika istirahat, termasuk Ummu Ma'bad. Selesai mereka minum semua, kemudian Nabi menyuruh Ummu Ma'bad, wahai saudariku, ambil semua tempat yang bisa digunakan untuk menampung susu. Apapun itu, ono timbo ambil timbo, ono bathok ambil bathok. Semua yang kira-kira bisa digunakan untuk menampung susu, ambil. Diambil semua. Semuanya penuh dengan susu. Masya Allah. Ummu Ma'bad yang dari tadi melihat kejadian itu, hanya bengong, diam, sambil melihat dengan teliti wajah Nabi. Didelok, jane wong iki sapa jane? Kok iso model koyo ngono iku? Siapa orang ini? Dilihat, tapi kok enggak bertanya tentang namanya gitu. Itu yang kurang daripada Ummu Ma'bad. Maka setelah semua tempat yang bisa digunakan untuk menampung susu penuh, Nabi kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Tidak lama kemudian suaminya yang mengembalakan kambing di tempat jauh ini datang. Kemudian melihat banyak susu yang di rumah. Tempat-tempat penuh dengan susu. Suaminya ini ya heran, dari mana? Sebab mereka tahu kambing-kambingnya pasti tidak akan bisa mengeluarkan air susu. Maka ia bertanya kepada istrinya. Kemudian istrinya mengisahkan dari awal pertemuan dengan rombongan ini sampai rombongan ini kemudian pamit untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Ummu Ma'bad kan tadi memperhatikan wajah Nabi sehingga bisa bercerita bagaimana orang tadi, seperti apa perawakannya dan seterusnya, sifat-sifatnya, diceritakan semuanya. Maka suaminya mengatakan, jangan-jangan orang itu yang dicari oleh orang Quraisy. DPO orang Quraisy. Jangan-jangan orang itu. Ciri-cirinya kok seperti itu. Seperti yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Maka dalam hati suami dari Ummu Ma'bad ini mengatakan, kalau suatu saat nanti saya bertemu dengan orang itu, yaitu kabar-kabarnya namanya Muhammad gitu, maka saya pasti akan ikut dengan orang itu. Maksudnya ikut masuk Islam. Nah, para jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan kelanjutan kisah daripada Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi hijrah? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.